Jadi bismillah ini ditulis dalam semua surat awal surat Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Liyursidal muslimina illa ayyabda'u a'malahum wa aqwalahum bismillahirrahmanirrahim, agar menjadi petunjuk bagi orang-orang Islam untuk memulai segala aktivitas perbuatan ucapannya dengan bismillahirrahmanirrahim. وقال عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Wonten pangarsipun khususipun Romo Kyai Lukman Hakim ingkang dahat kinurmatan, sumrambah dumateng sedaya tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Monggo sareng-sareng syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih sonten punika kulon panjenengan saged bersilaturahim bermuajahah hadir wonten majelis taklim Baitul Quran, sebuah majelis yang mubarak yang insyaallah mengantarkan kita semua yang hadir pada sore hari ini kepada jannatun naim. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kalau atas nama Sahabul Bait, pertama ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedaya dalam rangka memulai untuk ngaji bareng, ngaji sareng-sareng wonten ing sonten punika. Mugi-mugi nawaitu kulon panjenengan pikantuk ridhoning Gusti Allah, rahmating Allah. Amin. Allahumma amin. Mila monggo saderengipun Ustadz Lukman ngaturaken kajian tafsir wonten ing sonten punika, sareng-sareng kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil hilmi wa zayyina bil ilmi wa
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Ingkang akadika terakhir kaula minangka saha pulpit boten namung nyuwun pangapunten menawi wonten kitaling atur utawi kekirangan sedaya pasugatan ingkang saged kaula aturaken. Sekaligus kaula menyampaikan bahwa jadwal kajian kita di Baitul Quran hari ini adalah tafsir Quran. Insyaallah akan dipun asta dening Ustaz Luqmanul Hakim ngantos paripurna lebih kurang 1 jam, ngoten nggih. Lebih kurang 1 jam sampai jam 17. Monggo Ustaz Luqman kawula aturaken. Nah, ingkang apa kali insyaallah mangke Jumat sonten jam sekawan insyaallah kajian dipun lajengaken kalian Romo Kiai Haji Fauzi Sodaqoh tentang pengkajian solat, ibadah solat dan seterusnya yang insya Allah beliau akan mengampu kita, mendampingi kita untuk ngaji sareng-sareng. Dan yang terakhir di Ahad sore insya Allah ingkang amangku gati wonten ing dalam Baitul Quran Ahad sonten insya Allah wonten kajian Tazkiyatun Nafs. Itu saya kira Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo Ustaz Luqman wekdal kawula aturaken saking kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wonten ngarsanipun para bapak ibu ingkang sanget kawula mulyakaken, migununganipun Sohibul Bait panjenenganipun Dr. Kiai Haji Abdullah ingkang ngaminangkani pengampu majelis taklim Baitul Quran saha sakeluarganipun ingkang kawula mulyakaken, para bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin nyuwun pangapunten kalau dangan sonten punika kawula nderekaken punapa ingkang dados pamundhutipun Sohibul Bait kawula kabure sareng-sareng makmuraken Baitul Quran kanthi pengaosan ingkang kaleres. Kawula kasuwun supados maosaken tafsir Al-Qur'an ingkang nyuwun pangapunten, insyaallah yang akan kita baca, yang akan kita kaji bersama ini tafsirnya Profesor Dr. Ali As-Sobuni
Sofwatu Tafasir. Ini termasuk tafsir kontemporer, di mana beliau dalam kitab Sofwatu Tafasir ini menulis satu kitab yang sangat luar biasa dengan referensi dari kitab-kitab muktabar. Oleh karena itu saya hanya sekedar membaca dan kita telah bersama-sama. Jika ada hal yang membahagiakan atau yang muskilat, nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Lho niki saya kok ditinggal ijen ini karo juru syuting ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali nggih karena ini perdana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Baitul Quran dan kajian-kajian Baitul Quran baik yang tafsir, fikih ataupun tazkiyatun nafsi dan juga kajian-kajian yang lain mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala awal akhir. Semoga diberikan istiqomah, ilmu yang bermanfaat. Dan ya kita tidak tahu ini kalau kitab Sofwatu Tafasir itu ada 3 jilid, Bu. Saya sepekan sekali 5 tahun itu 1 jilid aja belum selesai. Jadi entah ini kalau 3 jilid iso katam itu umurnya panjang berarti, Bu. Saya sudah baca kitab Sofwatu Tafasir di satu tempat itu hampir 5 tahun itu, sekarang baru sampai surat At-Taubah itu. Baru sampai surat At-Taubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengaji Al-Qur'an itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Sesuatu yang sangat membahagiakan secara psikologi, membahagiakan mergo kita seneng. Membahagiakan secara intelektual, Quran itu luar biasa. Jadi setiap detail ayatnya, pilihan-pilihan katanya, pilihan-pilihan lafadznya itu selalu indah. Mengaji Al-Quran itu membahagiakan secara spiritual karena ya pahalanya luar biasa. Mila rikala kawula dipun dherekaken, ya Mas ngerameaken Baitul Quran nggih, kula ngraos seneng. Saya ditanya, saya punya spesifikasi apa? Kula mboten gadah keahlian. Kula yen wong Indonesia, iso kabeh tapi ora ono sing pinter aku. Bal-balan ya iso tapi ora pinter, badminton ya iso tapi ora pinter. Nak sak derma maos mbok menawi saged. Mila saya mohon maaf jika nanti ada hal-hal yang tidak membahagiakan, bisa kita kupas bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita yang lucu. Cerita ini kita mengambil dalam kitab Al-Iqlilnya Mbah Misbah Mustafa yang beliau rujukannya di dalam tafsir Qurtubi. Jadi suatu ketika di majelis Al-Qur'annya Khalifah Al-Ma'mun itu datang seorang ilmuwan, jadi wong pinter. Jadi wong pinter itu apa? Yus pokoknya orang pinter. Dia betul-betul seorang ilmuwan cendekiawan. Dia datang ke majelis taklimnya Al-Ma'mun. Dia minta izin untuk mengikuti kajian tafsir Al-Quran di istananya Khalifah Al-Ma'mun. Oleh Khalifah Al-Ma'mun orang ini diminta untuk menjadi Islam. Sudah ditanya, kamu agamanya apa? Saya tidak punya agama, sang raja. Oke, sekarang kamu masuk Islam saja. Nanti tak kasih tempat di wilayah kami, tak kasih gaji, macam-macam. Orang itu berkata, mohon izin, saya tetap pengen dengan pendirian saya menjadi orang yang tidak beragama, tapi izinkan saya mengikuti kajian tafsir. Orang itu akhirnya mengikuti ngaji, Bu, di Khalifah Al-Ma'mun itu. Sampai beberapa kali pertemuan dia aktif duduk di paling depan. 3 bulan berikutnya orang itu sudah tidak pernah kelihatan. Sudah tidak pernah kelihatan. Lama tidak kelihatan.
Selang beberapa tahun berikutnya datang kembali dengan pakaian yang sudah berubah. Dari pakaiannya itu sudah mencerminkan bahwa dia kelihatannya menjadi muslim. Dia datang kepada khalifah, dia ikut mengaji. Sebelum mengaji dia sampai di hadapannya dan minta izin untuk ditashhid, disahadatkan. Lalu khalifah bilang, yo ndak bisa, agama itu bukan seperti baju. Dulu tak sahadat ke ora gelem, sekarang kok minta bersahadat. Apa alasannya? Alasannya sederhana sekali. Dia bilang begini, Bu. Ini di tafsir Qurtubi ada, atau di tafsirnya Mbah Misbah Al-Iqlil. Dia bilang bahwa dia ini seorang peneliti. Saya sudah mengkaji semua kitab-kitab agama samawi, Taurat, Injil, Zabur, kita kaji. Dan dia bilang bahwa dalam setiap kajian, beberapa kali kajian dia sudah memahami. Lalu dia mencoba kreativitasnya untuk merubah, menambah dan mengurangi setiap kitab samawi yang dia kaji. Hasil tulisannya ini lalu dijual, laku, tidak ada orang protes. Lalu dia ngaji ke kitab samawi yang lain, dia belajar, dia sudah paham, dia mengerti, dia tambahi, dia kurangi, dia rubah kitab itu. Dan ternyata dijual laku dan tidak ada yang protes. Sampai ketika dia mengaji Al-Quran, dia paham Al-Quran, bahasanya Al-Quran, dia tambahi dan dia rubah Al-Quran, dia jual. Begitu dia jual, katanya orang sekampung protes semua. Dia baru sadar, oh ternyata Al-Quran ini istimewa. Ternyata Al-Quran ini terjaga. Dari semua kitab samawi yang kami mencoba, otak kami, kreativitas kami masuk, ternyata tidak ada respon di masyarakat. Tetapi begitu Al-Quran saya tambahi, saya kurangi, kok banyak yang protes. Lalu dia meyakini bahwa satu-satunya kitab samawi yang masih terjaga adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzu. Maka sejak itu dia mengikrarkan syahadatnya di hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Sejarah yang seperti ini menjadikan kita bahagia dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai di waktu kita hari ini 1447 tahun dari hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masih diizinkan untuk hidup bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan Al-Quran masih terjaga. Ini satu anugerah yang luar biasa yang bagi kita harus berikhtiar bersama-sama bagaimana Al-Quran ini hidup dalam diri kita dan juga dalam keluarga kita. Maka Bapak Ibu, saya ketika diminta oleh Pak Haji Abdullah, saya mengiyakan, bukan berarti saya itu ahli tafsir, saya hanya akan membacakan kitab tafsirnya Imam Ali As-Sobuni, lalu kita pelajari bersama-sama. Semoga pertemuan-pertemuan kita berikutnya semakin bermanfaat, berkah, barokah untuk menambah keimanan dan keislaman kita. Demikian Bapak Ibu pengantar kajian kita pada pagi hari ini untuk surat Al-Fatihah. Rasanya di sini esok terus Bu, gitu. Rasanya ki esok terus gitu. Nggih, asal rasanya itu esok terus. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk kajian Al-Fatihahnya? Ada yang mau protes juga tidak apa-apa. Pokoknya nanti jam 5 rampung. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Suratul Fatihati ay hadhihi suratul Fatihah. Makiyatun wa ayatuha sab'un. Ini adalah surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 7. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang masyhur kita ketahui, yang cukup familiar bagi kita, bahwa di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu seringkali ada istilah pembagian ayat, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Sebenarnya pembagian model seperti ini bukan hanya Makkiyah dan Madaniyah. Di dalam kajian ulumul Quran, surat ayat itu modelnya macam-macam. Ada ayat siang, ayat malam, ada ayat nahari, ada ayat hadori, safari, ayat yang diturunkan dalam perjalanan, ayat yang diturunkan waktu di rumah, ada ayat-ayat syita, ada ayat soif, ayat yang diturunkan wayah ketiga, wayah rendeng, itu macam-macam. Tetapi yang paling masyhur bagi kita adalah Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah itu oleh para ulama tafsir ulumul Quran ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama memakai istilah teritorial Mekah dan Madinah. Pendapat yang kedua ada yang memakai batasan adalah momentum hijrah. Kalau yang memakai batasan Makkiyah dan Madaniyah, ya semua ayat yang diturunkan di Mekah Makkiyah, walau sudah hijrah. Semua ayat yang diturunkan di Madinah ya Madaniyah, walau turunnya di Mekah. Nggih, karena kan ada sebagian ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turunnya di Arafah, di Mekah, padahal sudah Nabi hijrah. Tapi ada juga definisi yang mengartikan bahwa Makkiyah Madaniyah itu batasannya adalah hijrah. Ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum Nabi hijrah. Walaupun di Madinah tetap namanya Makkiyah. Ayat-ayat Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah setelah Rasulullah hijrah, walaupun di Mekah. Madinah dan Makkiyah itu ada 2 teori dalam ulumul Quran. Ini hanya sekedar intermezzo nggih, mangartoi sekedhik. Ayat-ayat Al-Quran itu oleh para ulama ulumul Quran itu juga definisinya macam-macam. Ada ayatul iz, ayat keagungan. Ayat ini kalau dibaca orang menjadi keren, di luar biasa. Ada ayatul mulki. Jadi teori-teori itu dalam ulumul Quran itu ditulis dengan luar biasa oleh para ulama-ulama ini yang seringkali menjadikan kita itu bahagia. Wah, Quran itu ternyata istimewa ya. Dari setiap ayatnya itu luar biasa. Luar biasa. Dan satu di antara yang kita baca ini surat Al-Fatihah Makkiyatun wa ayatuha sab'un, ayatnya ada 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tafsirul isti'adzah al-makna. Ini saya semalam sempat ngobrol sama Dr. Abdullah, ini mau dibaca coro pondok utawiku atau mau gimana ini? Gua nggih delok engko sing teko sapa aku. Kalau saya baca utawiku itu 1 paragraf aja sudah jam 5, Bu. 1 paragraf jam 5. Tafsirul isti'adzati ay hadza utawi iki kun jelaske tafsir isti'adzah al mana tegese maknane astajiru ngoten niku lama nggih. Tapi ini sudah jenengan saya sudah tahu kok. Tafsir al-isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah itu redaksinya banyak sekali.
Tetapi yang paling masyhur adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ai astajiru bijana billahi wa a'tasimu bihi min syarri syaitani al-ati al-mutamarrid. Kita mengikrarkan diri memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan setan. Ayyadzurruni fi dini wa dunyaya, agar jangan sampai membuat bahaya bagi kami di urusan agama kami atau dunia kami. Au yasudduni an fi'li ma umirtu bih, atau menghalangi kami untuk melakukan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kami. Wa ahtama bil khaliqis sami'il alim, dan aku juga mohon perlindungan kepada Allah al-khaliq as-sami al-alim dari godaan setan. Fa inna syaitana la yukufuhu al insani illallah rabbil alamin, karena sesungguhnya setan itu tidak ada yang bisa menghalangi, menggoda manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama minal laili astaftihu salatahu bitakbir summa yaqulu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafasihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz ta'awudz itu adalah ikrar kita. Satu, ikrar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hanya Allah yang bisa melindungi kita dari godaan setan, tidak ada yang lain. Loh kok begitu? Ya, setan itu lebih tua dari kita. Ora kaya tuane menungso, setan tambah tua tambah kuat, Bu. Menungso tambah tua sudah, setane tambah sekti. Dia melihat di tempat yang kita tidak melihat dia. Teknologi iblis itu lebih canggih daripada teknologi kita. Sehingga mengapa Allah bikin setan iblis itu lebih kuat? Ya, agar kita berlindung kepada Allah. Loh kok digawe setan iblis itu kok sepantar podo karo awake dhewe? Kita ndak perlu Gusti Allah ngejek senggel malah karo iblis. Justru beruntungnya kita itu punya musuh, sing musuh itu luwih kuat sangka awake dhewe dan kita ndak mungkin mampu melawannya kecuali hanya iltija, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula kula jenengan sami lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah bentuk ikrar keimanan kita akan kemaha luar biasaan Allah, akan kelemahan kita. Kita merasa bahwa kita tidak mampu, hanya Allah yang bisa melindungi kita. Maka membaca ta'awudz ini adalah bentuk dari ikrar keimanan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang luar biasa. Maka kita ini sangat dianjurkan sering-sering membaca ta'awudz. Saya butuh kita perlindungan, maka semakin butuh kita terhadap membaca ta'awudz. Maka banyak sekali dalam sunnah-sunnah yaumiyah, amalul yaumi wal lailah yang diajarkan oleh Rasulullah bagi kita untuk selalu berta'awudz. Mau tidur berta'awudz, bangun tidur, mau makan semuanya. Karena banyak sekali campur tangan hal-hal negatif nggih, menawi tidak kita mohonkan perlindungan nanti resikonya luar biasa. Dan ada satu hal menarik ini Bapak Ibu yang kami baca dalam beberapa literasi hadis, bahwa suatu pagi ada orang bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kula diantup kala jengking," bilangnya gitu. Kala jengking. Lalu Kanjeng Nabi maturnya begini, "Seandainya kamu kalau mau tidur baca ta'awudz, kamu akan dilindungi dari hal-hal seperti itu.
Tetapi redaksi ta'awudnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena redaksi ta'awud itu nanti banyak sekali. Artinya apa? Bahwa kalimat-kalimat thayyibah yang Allah ajarkan kepada kita, yang Rasulullah sunnahkan pada kita itu punya manfaat yang luar biasa. Luar biasa, Bu. Lebih-lebih nyun pangapunten Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya semua. Sekarang itu eranya kan kuantum. Era kuantum itu bagi kita juga ngeri-ngeri sedap. Mengapa ngeri-ngeri sedap? Karena setiap kita itu ada energi, ada frekuensi, ada vibrasi, ada resonansi. Jadi setiap kalimat yang terucap itu akan punya efek luar biasa. Itu kalau kajian sekarang. Termasuk nyuwun pangapunten, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat itu diucapkan itu resonansinya luar biasa. Vibrasinya luar biasa. Luar biasa. Ini yang menjadikan kita itu bahagia untuk selalu menjadikan kalimat-kalimat thayyibah. Wangsul nggih. Kalimat thayyibah itu satu kalimat-kalimat yang baik yang setelah Rasulullah sampaikan bagi kita untuk menjadi bagian kalimat-kalimat yang diucapkan dalam momen tertentu. Termasuk ta'awud, istirja, hauqalah, tahmid, takbir, tasbih dan lain sebagainya. Itu bagian dari kalimat-kalimat thayyibah yang Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Jam 5 kurang seperempat, Bu. Ta'awud tok. Nah, nanti kalau bismillah bisa lama lagi gitu. Jadi ya ngaji itu mau dicepetin, mau dilama-lamain itu bisa semua. Jadi wangsul nggih, ta'awud ini wigatos, maka saya sangat menyarankan bagi kita semua, para ibu, para ayah, untuk selalu banyak-banyak berta'awud, nggih. Karena nggih wangsul setan itu zaman akhir tambah dadi, Bu. Setan itu sudah melihat iki meh cara sawalan ki meh kukutan malam terakhir. Jadi premane nggih luar biasa, setane dadi, Bu. Wah, luar biasa. Maka bagi kita hari ini banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan itu semakin lembut. Semakin lembut. Setan itu akan merasuk ke diri kita. Innas syaiton yaidul insan majrad dam. Setan itu akan mengganggu kita dalam jalan darah kita. Itu luar biasa. Maka butuhnya terhadap ta'awud, perlindungan Allah niku semakin kita minta. Dan termasuk yang kita suka, artinya nggih sering kita lampahi kagem putra wayah nggih niku ta'awudnya Hannah bin Fakut. Ta'awudnya Hannah bin Fakut. Hannah bin Fakut itu siapa? Hannah bin Fakut itu istrinya Pak Imron. Itu siapa? Makne Siti Maryam. Makne Siti Maryam. Dia seringkali menjadi ta'awudnya Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini seringkali ya arep kanggo ta'awud ke makne ya kena Pak Wo dimek bojone. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyah. Gusti, aku dilindungi yang mungkin istri kita, mungkin istrinya juga sama. Bapaknya diruqyah, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Anak-anak kita juga sama, anak-anak kita kecil saat terbaring tidur, kita melihat anak-anak kita itu terus ditiru, dita'awuti gitu. Itu saya suka untuk berta'awud itu, untuk apa namanya, tafaulan dengan Hannah bin Fakut, menjadikan anak Maryam saat anak kita kecil, nggih mboten kecil, nggih termasuk makne nggih ta'awudi, Pak. Kalau selus baduke karo Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hafal ya Bu ya, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dulu saat Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi juga ta'awudnya itu. Jadi saat apa namanya Rasulullah setelah menikahkan putri tercintanya dengan Ali bin Abi Thalib,
Lalu setelah selesai akad nikah akan menempati rumah baru, dipanggil Fatimah, Fatimah ke sini. Ambil air di bejana air ini, di baskom. Diberikan sama ayahnya, dipegang sama Rasulullah, diambil. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Balik, ambil lagi, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Nanti Ali juga sama. Ali ke sini bawa bejana. Sayyidina Ali bawa bejana, Ali sudah tahu ini Rasulullah paling begitu, kasih air. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu saya temukan dalam kitab namanya Hisnul Hasin, khasiahnya Khazinatul Asrar. Itu kalau dalam istilah Jawa namanya ruwat sengkolo. Namanya ruwat sengkolo. Jadi ada artinya bahwa kalau ya begitu itu saat menikahkan bertemu itu dilindungi ya Rob, lindungi anakku ini dan juga keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Baik, sampai di sini sebelum kita lanjut bismillah, basmalah, ada yang mau bertanya? Allahumma inni u'idzuha Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Yang lain ada yang mau bertanya? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Tafsirul basmalah al-makna abtadi'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'. Aku memulai dengan menyebut nama Allah dan mengingat Allah sebelum melakukan segala sesuatu. Musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan-urusan saya. Taliban minhu wahdahu al-aun, dengan mengharap pertolongan dari Allah, hanya Allah semata. Fa innahu rabbul ma'bud dzul fadlil wal jud, karena Allah adalah Rabb yang disembah, yang maha memiliki anugerah dan keutamaan. Wasi'ur rahmati kasirut tafdzil, yang luas rahmatnya tak bertepi, banyak anugerahnya, wal ihsan. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang rahmatnya melingkupi segala sesuatu. Wa amma fadluhu jami'al anam, dan anugerahnya akan sumrambah luas kepada segenap manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim ini ya satu kalimat thayyibah yang istimewa. Tambihun bismillahirrahmanirrahim. Iftatahallahu bihadzal ayati suratil Fatihati wa kullu suratin min suwaril Quran. Menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Fatihah ini dan surat-surat lain di dalam Al-Quran dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ma ada suratut Taubah selain surat At-Taubah. Jadi Bismillah ini ditulis dalam semua surat awal surat Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Liyursidal muslimina ila ayyabda'u a'malahum wa aqwalahum bismillahirrahmanirrahim, agar menjadi petunjuk
bagi orang-orang Islam untuk memulai segala aktivitas perbuatan ucapannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, iltimasan lima'unatihi wa taufiqihi, karena mengharap pertolongan dan taufiknya, wa mukhalifatan lil wathaniyin, dan juga berbeda dengan orang-orang paganisme, orang yang suka menyembah berhala, alladzina yabda'una a'malahum bi asma'i alihatihim aw tawaghiyatihim, di mana mereka memulai perbuatannya dengan menyebut Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala mereka. Bagi kita, Allah pilihkan kalimat basmalah untuk menjadi start awal dalam memulai aktivitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim ada dalam setiap ayat awal surat di dalam Al-Qur'an itu adalah petunjuk Rasulullah. Dalam teori penulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu Rasulullah selalu menginstruksikan tulis bismillah dulu untuk menjadi awal surat. Ini kalau dalam istilah ulumul Quran namanya tauqifi. Namanya apa? Tauqifi, petunjuk langsung dari Kanjeng Nabi. Nanti jika ayat yang diterima itu bukan ayat awal, ya ini teruskan di sini, ini teruskan di sini. Tapi begitu bertemu dengan awal surat, Rasul sampaikan tulis bismillah dulu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Jam'ul Quran, ya teorinya istilahnya kalau dalam ulumul Quran namanya kajian Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran itu penulisannya, kalau yang sampai hari ini ada di kita itu namanya tartibul mushafi, tartib secara mushaf, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai nanti An-Nas, ini tartibul mushafi, urut-urutan mushaf. Tetapi ada istilah juga namanya tartibun nuzuli, tartibnya nuzul. Kalau tartibnya nuzul itu tidak seperti ini, karena kita ketahui bahwa Al-Quran ini diturunkan itu acak. Diturunkan acak, tidak pernah genep Al-Baqarah rampung pindah surat Al-Imran, tidak pernah. Kadang-kadang itu tidak karuang, acak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, wahyu pertama hanya Iqra 5 ayat, Al-Alaq. Nanti berikutnya tidak disempurnakan Al-Alaq, malah turunnya Al-Mudaththir 1 surat. Nanti berikutnya malah muncul Wadduha, jadi bolak-balik itu turunnya itu unik. Karena turunnya sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Namanya tartibun nuzuli, ada tartibul mushafi. Ini namanya, ini ngajinya malah kaya mulang mahasiswa gitu. Jadi teorinya kaya teori di kampus gini Bapak-bapak. Oh ya S3 semua Pak. Ini S3 semua, Masya Allah. Tapi paham nggih Bu nggih? Nggih. Jadi pokoknya alon-alon. Nanti pokoknya kalau satu pertemuan seayat, rong ayat berarti nanti perlu 6.666 pekan. Lu bisa katamu. Ndak apa-apa, pokoknya sementing Bu nyandak umur ora nyandak ki ada manfaatnya nggih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di awal surat itu tauqifi. Cuman memang ada perbedaan ulama. Apakah itu ayatun mustaqilatun atau ayatun min hadhiswar? Bismillah di awal setiap surat itu, apakah bagian dari surat itu atau dia ayat yang berdiri sendiri? Itu tetap ikhtilaf, dan ikhtilaf itu tetap membahagiakan. Artinya kita tidak pernah, justru semakin banyak pendapat itu semakin kaya akan dialektika keilmuan bagi kita. Bagi kita perbedaan itu membahagiakan. Seneng karena ternyata luar biasa.
Termasuk dalam bismillah di Al-Fatihah. Tetap ada perbedaan, tetapi kita meyakini bahwa ini benar yang kita anut, tetapi ya tidak dengan menyalahkan orang lain, bahwa bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Imam Tobari berkata, innallaha ta'ala dzakarahu wa taqaddasat asma'uhu addaba nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ta'limihi dzikra asma'i. Allah Subhanahu wa taala mendidik nabinya. Addaba, ta'dib itu cenderung pada pendidikan. Ada, karena istilah dalam pedagogi ilmu pendidikan itu ada namanya ta'dib, taklim, tarbiyah, itu punya spesifikasi masing-masing, punya perbedaan masing-masing. Rasulullah adabani Rabbi, jadi Allah itu, kalau Kanjeng Nabi bilangnya begitu, adabani Rabbi, aku ini dididik langsung oleh Allah. Jadi setiap karakter Rasulullah itu tumbuh dari didikan Allah, termasuk dengan bitaklimihi dzikra asma'ihi al-hasan amama jami' af'al, dengan mengucapkan bismillah di dalam mengawali sesuatu. Ini termasuk sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah itu ya termasuk akhlaknya Rasulullah. Akhlak itu satu bentuk suasana batin yang lahir dalam suasana zahir. Akhlak itu gitu, sesuatu bentuk batiniah. Jadi yang namanya khuluk sama kholki, dalam Quran itu ada namanya khuluk dan kholki. Khuluk itu bentuk batin, suasana hati yang penuh keimanan, mengawali segala sesuatu dengan basmalah. Wa ja'ala dzalika li jami' khalqihi sunnatan yastasnuna biha, dan ini menjadi kesunahan bagi setiap makhluknya. Wa sabilan yattabi'unahu 'alaiha, dan menjadi jalan agar diikuti oleh semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ftahtaha taliyan suratan yunabbi'u an murati. Dengan membaca basmalah dalam mengawali setiap pembacaan surat Iqra, bismillah. Wa kadzalika sa'il af'al, demikian pula dalam setiap tindakan-tindakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, basmalah ini menjadi satu kalimat thayyibah yang sangat istimewa, yang harus kita upayakan hidupkan bersama-sama. Jadi kita belajar untuk selalu mengawali dengan bismillah, menutup dengan hamdalah, berta'awud. Itu suasana hati keimanan kita, Masya Allah. Basmalah itu istimewa luar biasa. Kalau dalam kitab-kitab hikmah, kitab-kitab yang mengupas tentang pengaruh-pengaruh, efek-efek sesuatu yang luar biasa, kalimat bismillah itu luar biasa efeknya. Istilahnya kena dadi jimat. Dulu itu ada seorang khalifah, saya lupa di kerajaan mana, itu punya penyakit migrain, Bu. Sirahnya ngeluh terus gitu. Sama Sayyidina Umar bin Khattab itu sederhana sekali. Di kolan suah, peci nih, kolan suah. Dikasih sama Umar bin Khattab tulisan itu. Saya lupa, saya membaca ini di namanya kitabnya Alfiyahnya Ibnu Hamdun. Nah, itu kelihatannya di bab awal. Jadi ketika menjelaskan tentang basmalah, karena di sana itu dikutip beberapa istilah-istilah nih, termasuk hikmah. Lalu diberikan sama Umar bin Khattab ini peci. Iki dienggo peciku. Dikasih. Begitu dipakai, Bu, migrain vertigo mari. Kan rajane bingung, kok iso ya? Obate kok kaya ngene. Nyen pangapunten. Jadi ini membuka cakrawala fikir kita bahwa sebenarnya obat itu betul-betul Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jangan pada sisi materi kita gitu. Nara iki ora, jangan. Allah itu luar biasa. Karena gumun lho ngerti engko kok iso anteng ya. Tak copot kok ngeluh meneh.
Dia buka ini peci kolan suah itu. Lu ono tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Nak jenengan sering migrain vertigo selembet kene jilbabe Bismillahirrahmanirrahim. Mbok menawa dadi anteng nanti gitu. Jadi gitu. Begitu dia melihat itu, ya Allah Gusti, satu kalimat ini saja itu bisa luar biasa efeknya. Ini lalu dia mengikrarkan diri keislamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu luar biasa. Maka kita wangsul nggih satu ta'awud, jangan lupa selalu berta'awud. Hari ini setan itu luar biasa. Dia sudah masuk ke setiap semua dimensi ini luar biasa. Dan bismillah jangan dilupakan menjadi bagian aktivitas keseharian kita. Selalu ada bismillah, selalu ada ta'awud, selalu ada zikir dan kalimat-kalimat thayyibah, memohon perlindungan kepada Allah. Lebih-lebih kalau kita ini umat Islam, kalimat-kalimat itu menjadi bacaan-bacaan harian kita. Jadi basmalah itu istimewa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 5 nggih. Apa, Pak? Kalau kan nilainya tuh setelah. Enggak, aku datang ke sini itu jam 4 kurang 10 menit saya udah datang ke sini. Gitu, datang itu ya. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali surat Al-Fatihah itu istimewa. Hadhi suratul karimah makiyatun wa ayatu wasabun bil ijma' wa tusamma Al-Fatihah liftitahil kitabil aziz biha haitsu innaha awal Qur'an fit tartib la fin nuzul. Surat Al-Fatihah ini 7 ayat, jenisnya surat makiyah, diberi nama Al-Fatihah liftitahil kitabil aziz karena menjadi pembuka kitab yang agung. Haitsu innaha awal Qur'an fit tartib, karena Al-Fatihah ini adalah tartibul mushafi la tartibun nuzul. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, penulisan surat Al-Fatihah di awal surat dan penutupan Al-Quran surat An-Nas itu tartibul mushafi. Tartibul mushafi atas petunjuk Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah ini qad ihtawat ma'aniyal Qur'anil azim, memuat kandungan-kandungan Al-Quran yang agung. Nah, ini pendapat nih. Terus Al-Quran itu luar biasa kandungannya. Tapi semua nanti ada dalam basmalah, ada dalam Al-Fatihah. Nanti orang bilang lagi Al-Fatihah itu nanti ada pada bismillah. Bismillah itu nanti ada pada baknya. Baknya nanti ada pada nuqtatun wahidah, titik kecil. Itu pendapat-pendapat. Artinya bahwa kalau semakin dalam proses keimanan itu, dunia itu hampa dan diam, hanya Allah, tidak ada yang lain. Hanya pada titik kecil. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Karena aku semua ini menjadi ada. Dan karena aku semuanya akan menjadi ada. Itu ada dalam keterangan para ulama-ulama. Istamalat ala maqasidihi al-asasiyati bil ijmal, memuat beberapa dasar-dasar secara global. Fahiya tanawul usuluddin wa furu'ih. Di dalam Al-Fatihah itu terkandung juga dasar-dasar agama dan cabang-cabang agama. Tatanawulul akidah, memuat akidah, wal ibadah, wat tasyri' wal i'tiqad bil yaumil akhir, wal iman bi sifatillah al-hasan, wa ifradihi bil ibadah wal isti'anah wa du'a wa taujih. Jadi kandungan surat Al-Fatihah itu luar biasa. Fadluha, keutamaan surat Al-Fatihah. Rawal Imam Ahmad fil Musnad
an Ubay bin Ka'ab qara'a 'ala nabi Ummul Quran faqala Rasulullah walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqan misluha hiya sab'ul masani wal Qur'anil azim alladzi utitu. Demi ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Musnadnya Imam Ahmad, sanadnya dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab membacakan surat Al-Fatihah di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, tidak diturunkan di dalam Taurat, tidak diturunkan dalam Injil, tidak pula dalam Zabur, tidak pula sesuatu ayat yang serupa dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang 2 kali. Dan Al-Qur'anil Azim. Ini sebagian dari hadis yang dinukil oleh Imam Ali As-Sobuni untuk menyampaikan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Tetapi yang pasti bahwa surat Al-Fatihah itu satu surat yang wajib dibaca dalam keseharian 17 kali bagi kita semua. Setidaknya itu menjadi catatan penting bagi kita untuk lebih mengetahui secara mendalam makna kandungan surat Al-Fatihah, karena 17 kali 17 rakaat Al-Fatihah itu kita baca, maka seyogianya kita bisa mendalami kandungan makna-maknanya, menjadi wasilah bagi kita agar dalam menghadap kepada Allah itu lebih terasa khusyuk, khudu, dan lebih istimewa. Dan dalam satu riwayat Allah itu bersabda, Allah berkata, solat itu dibagi antara aku dan hambaku. Kusimatli baina solati ani wabdi. Dan itu ada dalam bacaan Al-Fatihah. Idza qala abdi alhamdulillah hamidani abdi. Jadi kalau saat Anda sedang baca Fatihah itu, Allah langsung jawab. Ar-Rahmanir Rahim sanani abdi, hambaku sedang memuji aku. Maliki yaumiddin, hambaku majidani abdi. Jadi Al-Fatihah saat dibaca seorang hamba dalam sholat itu, Allah langsung menjawabnya. Maka penting bagi kita Bapak Ibu, nanti secara bertahap kita belajar tentang kandungan surat Al-Fatihah, sehingga saat kita membacanya betul-betul dari hati nggih, mocone saka ati, munggah menduwur, diserokke lewat lesan. Bukan lesan kita yang membaca hati. Seandainya lesan kita ditutup pun, hati ini masih mengucapkan. Karena hakikatnya yang baca hati. Mulut itu hanya seperti sound system, nyerokke suarane hati. Itu nanti kita pelajari bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Semoga panjang umur, bisa bertemu lagi. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini, mohon maaf, bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah, lalu kita baca beberapa doa sore. Ini ada doa sore, ini yang pertama Sayyidul Istighfar, ini doa jaminan surga, dibaca pagi hari, siang hari mati mlebu surga, diwaca sore engko mengi mati ya mlebu surga. Yang kedua ini doa anti kebakaran. Ini ada riwayatnya nggih. Ini riwayatnya dari Abu Darda. Ini saya lihat di dalam kitab Irsadul Ibad tentang zikrus sobah, zikrul masa, itu ada riwayat kok doa ini ada efeknya pada anti kebakaran. Itu hanya riwayatnya nggih. Doa yang ketiga ini doa anti galau dan anti hutang, anti diseneni debt collector. Ini doa yang ketiga. Ini penting ya. Orang nutup yang buju tapi nah, doa yang keempat ini mohon rezeki yang halal. Doa yang kelima ini jika dibaca maka kita akan dinilai oleh Allah sudah mensyukuri semua nikmat Allah di hari itu.
Yang keenam, hasbiyallah la ilaha illahu, ini wikoyah, perlindungan diri kepada Allah. Yang ketujuh, ikrar kita akan kerelaan hati Allah Rabb kita semua. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali semoga bermanfaat, semoga kita, keluarga kita dijaga, dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama dibaca nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahizum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal adzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampun paripurna kajian kita pada sore hari ini. Matur nuwun Yai Lukman Hakim. Mugi-mugi sedaya ilmunipun bermanfaat, berkah datang kita sedaya. Amin Allahumma amin. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li